warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Fitriawati SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2023 di Universitas Negeri Makassar melaksanakan PPL di Kota Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, supaya pembelajaran berjalan lancar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Afifah, Ahmad Amirul, Atira, Bagas Nauko. Hari ini apa nak? Presentasi. Jadi kelompok kemarin, minggu kemarin kalian kan sudah berkelompok dan membuat proyek, yaitu membuat video yang terkait dengan materi tradisi lisan, gitu ya. Berarti hari ini nanti kalian maju bergantian. Ketika maju, nanti akan dibuka sesi tanya jawab. Satu sesi terdiri dari 2 pertanyaan, ya. Kemudian kalau presentasi ke depan, harap kalian presentasinya dengan percaya diri. Ya, dengan pede aja, bisa nggak bisa, pokoknya suaranya yang mantap. Salah atau bener itu nomor sekian. Yang penting kalian kalau presentasi ke depan itu pede, gitu ya. Supaya kalian nanti bisa memahami materi yang disampaikan oleh teman-teman. Atau nanti di akhir pembelajaran, Bu Fitri akan mengadakan tes sumatif. Atau pepatah ya, quotes hari ini katanya orang yang pintar kalah sama orang yang rajin. Orang yang rajin kalah sama orang yang berani. bejo, gitu ya. Tetapi orang ini bejo itu bahasa Indonesianya apa ya? Hoki. Tapi tidak semua orang itu kan kedatangan hokinya. Hokinya datangnya kapan kan tidak tahu. Yang pasti hoki itu datangnya pada orang-orang yang berusaha, gitu ya. Jadi kalau sama diem aja pasti takdir, sekolah juga males-malesan, tidak akan kedatangan keberuntungan. Data hokinya itu nggak kebagian sampai gitu ya. Jadi harap kalau di sekolah sama nanti belajarnya dengan sungguh-sungguh. Seperti kontrak belajar kita yang kemarin, masih ingat? Coba saya cek. Yang pertama, Mas Andika. Benar. Yang kedua? Benar. Yang terakhir apa nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan saya Farfaisa Adila. Kali ini kita akan menampilkan kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang folklore lisan. Folklore adalah tradisi lisan dari suatu masyarakat yang tersampaikan atau diwariskan secara turun-temurun dengan ciri-ciri ini, dan ini. Seutuhnya melalui lisan dari generasi ke generasi selanjutnya. Dan contohnya, berikut beberapa contoh dari folklore lisan. Cerita prosa rakyat. Ada yang perlu ditanyakan? Dari Profesor Reuzai, kelompok 5. Sebutkan salah satu contoh strategi daerah Pemangkalan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan video yang menjelaskan folklore sebagai lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica 14. Lisan
diartikan sebagai folklore yang bentuknya merupakan campuran unsur lisan dan bukan lisan. Folklore kepercayaan masyarakat adalah sekelompok cerita, keyakinan, atau tradisi yang diwariskan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Permainan rakyat merupakan permainan yang tumbuh dan berkembang pada masa lalu, terutama tumbuh di masyarakat pedesaan. Tari rakyat atau tari tradisional adalah tarian yang tumbuh di kalangan rakyat. Ragam tarian rakyat tumbuh menurut letak geografis seperti daerah pegunungan dan pesisir pantai. Tradisional rakyat adalah jenis teater yang lahir dari spontanitas kehidupan dalam masyarakat yang dihayati dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Upacara adat adalah salah satu tradisi masyarakat tradisional yang masih dianggap memiliki nilai-nilai yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang folklore bukan lisan dengan anggota. Teman, jadi kali ini saya akan menjelaskan pengertian folklore bukan lisan. Contohnya, 1. Bentuk rumah. 2. Kerajinan tangan, yaitu warisan yang diturunkan secara turun-menurun kepada anak cucu nenek moyang yang dapat menghasilkan barang. Warisan yang diturunkan nenek moyang kepada cucunya sebagai alat untuk mengiringi sebuah tarian adat yang ada di daerah masing-masing. Indonesia tak lupa akan kebanyakan rempah-rempah yang sangat meningkat. Maka dari itu nenek moyang dahulu menggunakan pengobatan secara tradisional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang mitos, legenda, cerita rakyat, dan nyanyian rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita rakyat yang dianggap suci dan benar-benar terjadi yang ditokohi oleh para dewa dan setengah dewa. Latar peristiwa cerita ini biasanya berasal dari dunia lain atau bukan alam nyata. Beberapa contoh mitos yang berkembang di dunia masyarakat adalah Aji Saka, Nyi Roro Kidul, Dewi Sri, dan lain-lain. Jumlah contoh dari legenda di masyarakat antara lain legenda Gunung Bromo, legenda Tangkuban Perahu, legenda Danau Toba, dan sebagainya. Dongeng merupakan cerita rakyat berasal dari tradisi lisan sekelompok masyarakat yang tidak dipercayai kebenarannya atau tidak dianggap benar-benar terjadi. Beberapa contoh dongeng antara lain Si Kancil dan Buaya, Kelinci dan Kura-kura, Anak Gembala dan Serigala, serta lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 ingin menjelaskan tentang seni pertunjukan. Seni pertunjukan adalah karya seni yang melibatkan aksi individu antar kelompok atau kelompok di tempat dan waktu tertentu. Contoh seni pertunjukan tradisi lisan di Indonesia. 1. Wayang. Pertunjukan ini diperkirakan berasal dari kegiatan upacara mengundang roh nenek moyang pada masa prasejarah. Sekarang tetap masih menjadi pertunjukan yang digemari banyak orang. Wilayah persebarannya meliputi Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Yang kedua ialah Makyong. Yang ketiga yaitu Rabab. Rabab adalah tradisi lisan dari Sumatera Barat. Nggomo adalah tradisi lisan berbentuk syair dari Gorontalo, Sulawesi Utara. Tidong adalah kesenian tradisional orang Gayo dari Provinsi Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami kelompok 5 akan menjelaskan, akan mempresentasikan hasil video yang kami buat. Sebelum kami mulai video ini, izinkan saya memperkenalkan saya juga dan kelompok saya. Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, aku Kajisa dan ini teman-temanku. Hai. Sekarang kita akan menjelaskan mengenai kepercayaan animisme dan dinamisme. Yuk ikut aku. Kepercayaan animisme dan dinamisme.
Animisme. Kepercayaan animisme memiliki arti yang berbeda-beda, namun memiliki maksud dan tujuan yang serupa. Adapun contoh dari animisme tersebut misalnya saja, kepercayaan masyarakat Nias yang meyakini bahwasannya tikus yang kerap keluar masuk rumah adalah jelmaan dari arwah wanita yang meninggal saat melahirkan. Gimana? Udah paham tentang animisme belum? Kalau udah paham, yuk kita lanjut ke dinamisme. Apa itu dinamisme? Istilah dinamisme menurut pendapat Husaini Ismail berasal dari bahasa Yunani, yaitu dinamis dynamos, artinya kekuatan, kekuasaan, dan kegunaan. Sistem kepercayaan dengan tradisi bangunan batu pada zaman dulu. Keyakinan manusia telah melahirkan tradisi megalitikum. Tradisi ini mendorong manusia mendirikan bangunan-bangunan besar dari batu. Itu tadi materi tentang animisme dan dinamisme. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Muhammad Firdaus dari kelompok 4. Apakah saat ini masih ada yang menganut kepercayaan animisme dan dinamisme? Jika ada, sebutkan contoh. Di laut seperti orang, ikan paus ada yang menyelam. Dari lubuk ada yang paling dalam. Izinkan kami untuk presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ternyata dalam waktu kurang dari 1 minggu kalian sudah bisa membuat proyek video yang bagus. Namun ada beberapa yang bisa tata bukti tadi kurang tepat ya. Ada kelompok 2, ini mengenai pesta rakyat pada masa praksara. Sedangkan di contohnya tadi itu, contoh pesta rakyatnya itu di mana tadi di Brasil, Amerika gitu ya, di mana itu sudah di luar konteks masa praksara gitu ya. Nah, apa tapi kemudian ada dari kelompok 3, contoh dari arsitek ya, yang disebutkan tadi itu contoh arsiteknya arsitek pada masa kerajaan dulu Buddha. Jadi yang dimaksud di sini itu arsitek pada masa praksara gitu ya. Contohnya adalah seperti rumah adat, seperti itu ya, pulang. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada, kita mengadakan asesmen sumatif terlebih dahulu ya. Silakan HP-nya dikeluarkan. Silakan isi-isikan. Nanti akan muncul 5 pertanyaan. Waktu mengerjakannya 15 menit. Silakan di-scan dulu. Sebelumnya, Bu Fitri minta beberapa anak dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini adalah kita sebagai generasi muda harus melestarikan tradisi lisan yang sudah dibutuhkan oleh leluhur kita dengan beberapa cara, diantaranya adalah yang pertama dengan memberikan penjelasan pada generasi-generasi seterusnya, kemudian dengan mendirikan lembaga yang mana lembaga ini mempelajari tentang tradisi lisan agar tradisi tidak punah, dan juga dengan cara mempelajari tradisi yang masih bersifat positif. Baik, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini bahwa kita semua perlu untuk melestarikan tradisi lisan supaya budaya tradisi lisan itu tidak pupus di zaman sekarang. Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Di rumah, meskipun tidak ada PR, jangan lupa untuk belajar ya. Materi selanjutnya minggu depan, karena materi sudah selesai, jadi minggu depan kita melakukan pendalaman materi. Bisa dipahami anak-anak